Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pendidikan anak usia dini di pertemuan kedua ini, teman-teman semuanya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pendidikan anak usia dini yang merupakan fondasi paling penting gitu ya dalam keseluruhan sistem pendidikan setiap individunya. Mengapa disebut sebagai fondasi? Karena kaitannya dengan periode anak usia dini itu merupakan masa keemasan atau yang disebut dengan golden age. Dalam perkembangan individu gitu ya, pada masa ini tuh terjadi yang namanya perkembangan yang sangat pesat di berbagai aspek kehidupan. Seperti apa? Aspek apa saja? Perkembangan terkait dengan apa saja? Mulai dari perkembangan otak, kemudian kemampuan bahasa, kemudian terkait dengan kemampuan sosialnya, terus kaitannya dengan pembentukan karakter dan juga perkembangan secara emosionalnya. Nah, jika stimulasi pada masa ini itu diberikan secara optimal, maka anak usia dini itu akan memiliki kesiapan belajar yang lebih baik pada jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya, gitu ya. Sedangkan sebaliknya, apabila pada masa ini anak kurang mendapatkan stimulasi yang tepat, maka potensi perkembangan anak akan dapat bisa menjadi terlambat seperti itu. Nah, terkait dengan deskripsi mata kuliah, teman-teman, mata kuliah ini jelas ya mempelajari berbagai aspek perkembangan anak usia dini, khususnya pada anak usia prasekolah. Di mana beberapa fokus utama dalam mata kuliah ini adalah perkembangan fisik, di mana berkaitan dengan pertumbuhan tubuh, kemudian motorik kasar, dan juga motorik halus. Kemudian terkait dengan perkembangan kognitifnya. Kognitif itu berkaitan dengan kemampuan berpikir, kemudian memecahkan masalah, kemudian memahami alam, kemudian memahami pola pikir, dan juga memahami terkait dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan perkembangan sosial. Nah, kalau perkembangan sosial ini jelas berkaitan dengan kemampuan anak itu untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan lingkungan baru, dengan orang baru dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perkembangan emosional itu jelas berkaitan dengan kemampuan anak untuk mengenali emosinya, mengekspresikan emosinya, serta mengelola bagaimana ketika mereka merasakan perasaan yang sedih, marah, bahagia, agar tidak terlalu berlebihan berada di dalam sisi emosional si anak gitu ya. Nah, selain itu, kita juga akan mempelajari terkait dengan bagaimana ya cara mengembangkan kreativitas anak ini melalui kegiatan seni ataupun kegiatan aktivitas kreatif, karena berkaitan dengan kurikulum anak usia dini itu kan berdasarkan pada kurikulum belajar sambil bermain gitu ya, bermain sambil belajar seperti itu, di mana mereka orientasinya adalah bermain, padahal mereka juga ada sisi-sisi belajarnya. Sehingga anak itu tidak mempersepsikan belajar itu adalah sebuah pola yang membosankan atau sebuah pola yang menegangkan. Nah, hal ini itu penting karena anak usia dini akan belajar melalui pengalaman secara langsung dan juga aktivitas bermainnya. Berkaitan dengan sejarah, teman-teman. Jadi perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia itu tidak terjadi secara instan gitu ya. Pasti ada sejarah-sejarah dan ada pelopor-pelopor yang mempelopori adanya pendidikan anak usia dini ini. Nah, untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia ini melalui proses sejarah yang cukup panjang. Awalnya pendidikan anak usia dini ini dikenal dalam bentuk taman kanak-kanak atau TK gitu ya. Namun seiring perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia, muncul berbagai bentuk layanan pendidikan anak usia dini. Dalam perjalanan sejarahnya kemudian dikristalisasi nih teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa mempelajari, membaca sendiri gitu ya, mulai dari 1919 sampai nanti di 2010 gitu. Nah, dari perjalanan sejarah itu gitu ya teman-teman, kemudian terjadi yang namanya kristalisasi bentuk-bentuk satuan pendidikan anak usia dini, mulai dari taman kanak-kanak atau disebut dengan TK, kemudian RA, Raudatul Atfal, kemudian ada juga yang yang dinamakan dengan KB, kelompok bermain, kemudian TPA, tempat penitipan anak, satuan PAUD sejenis, dan juga PAUD berbasis dengan keluarga atau komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata
pendidikan anak usia dini ini tidak hanya dilakukan di lembaga formal gitu ya, tetapi juga dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Nah, konsep ini selaras dengan prinsip bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah tanggung jawab bersama ya. Jadi tidak hanya tanggung jawabnya sekolah, tidak hanya tanggung jawabnya lembaga atau instansi, tetapi juga tanggung jawab bersama antara kombinasi atau sinergi antara keluarga, masyarakat, negara, ataupun lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian, tujuan pendidikan anak usia dini itu mengoptimalkan perkembangan anak pada seluruh aspek perkembangan ya teman-teman. Jadi tidak hanya di beberapa aspek saja yang perlu ditekankan, tetapi seluruhnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kaitannya dengan fisik sampai juga emosional, itu harus berkembang sejalan, sinergi, konsisten, seperti itu. Nah, PAUD itu tidak hanya bertujuan mengajarkan anak itu bisa membaca, menulis, ataupun berhitung, tetapi PAUD itu juga memberikan tujuan yang lebih luas lagi, kaitannya dengan bagaimana PAUD ini membantu anak berkembang secara fisiknya, secara emosionalnya, sosialnya, kognitifnya, dan juga bagaimana mereka bisa membangun nilai, moral, dan juga agamanya. Dengan kata lain, PAUD itu bertujuan untuk mempersiapkan anak agar memiliki kesiapan sekolah, gitu ya. Atau yang disebut dengan school readiness. Kesiapan itu meliputi kesiapan mental, kemudian kesiapan cara sosialnya, kemudian kesiapan cara emosionalnya, dan juga kesiapan dalam proses belajar. Nah, program pendidikan anak usia dini itu terdiri dari berbagai bentuk layanan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ada KB, kelompok bermain. Nah, kelompok bermain ini diperuntukkan biasanya untuk instansi-instansi itu diperuntukkan untuk anak mulai usia 2 sampai 4 tahun. Nah, fokus di kegiatan di KB itu adalah bermain sambil belajar, kemudian pengenalan terkait dengan lingkungan sosialnya, kemudian terkait dengan pengembangan motoriknya, baik itu motorik halus ataupun motorik kasarnya, kemudian stimulasi bahasa. Nah, kalau di TPA itu adalah tempat penitipan anak. Nah, tempat penitipan anak ini pun juga bervariasi masing-masing lembaga atau instansi. Ada yang mereka menerima dari usia 2 bulan. Ada juga yang mereka menerima itu baru bisa menerima mulai usia 6 bulan karena kaitannya dengan pemenuhan MPASI gitu ya. Kalau semisalnya anak dengan MPASI itu kan jauh lebih mudah karena kalau semisalnya masih ASI 2 bulan itu kan masih ASI full, otomatis kan harus nyetok ASI yang banyak gitu. Dan juga kalau anak usia 6 bulan itu kan sudah bisa merangkak, kemudian sudah bisa duduk dengan tegak dan lain sebagainya. Tapi itu semua tergantung dari instansi masing-masing gitu ya. Biasanya TPA ini diperuntukkan untuk orang tua yang pekerja. Selain itu juga memberikan pengasuhan, TPA juga memberikan terkait dengan stimulasi perkembangan anak. Karena biasanya mulai saat ini pun TPA itu sudah ada kurikulumnya teman-teman. Jadi setiap hari itu ada jadwal kegiatannya dan pasti akan berbeda-beda setiap hari dan setiap minggunya. Gitu. Nah, kemudian taman kanak-kanak TK ataupun RA. TK dan RA ini adalah satu tingkat gitu ya. Jadi mereka hanya beda judulnya aja gitu ya. Jadi kalau TK itu taman kanak-kanak, kalau RA adalah Radatul Atfal itu tadi. Nah, untuk TK itu biasanya diperuntukkan untuk 4 sampai 6 tahun. Karena fokusnya adalah mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah dasar, pengembangan kognitif dasar dan juga pengembangan sosialnya. Dan juga tak lupa terkait dengan pengembangan bahasa. Nah, berdasarkan pada undang-undang dari 2003 gitu ya terkait dengan sistem pendidikan nasional, PAUD itu merupakan sebuah upaya pemerintahan pembinaan untuk ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan gitu ya. Tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam tumbuh, berkembang secara jasmani dan rohaninya juga. Sehingga anak memiliki kesiapan nih untuk memasuki pendidikan lebih lanjut lagi.
Jadi terkait dengan hal ini, PAUD itu bukan sekedar terkait dengan tempat bermain saja, tetapi juga merupakan proses pendidikan yang sistematis dan juga terencana. Konsep tumbuh kembang anak gitu ya, kalau dalam kajian perkembangan anak, kita mengenal dua konsep kaitannya dengan pertumbuhan dan juga perkembangan. Kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan fisik yang dapat diatur atau dapat dilihat secara physically gitu ya. Atau yang lebih dikenal dengan pertumbuhan itu adalah kuantitatifnya. Jadi anak itu bisa dilihat nih ketika lahir berat badannya adalah 3,9 kg. Kemudian 1 minggu pertama ketika kontrol pertama itu turun nih 3,7 misal, berarti kan ada penurunan 200 gram. Kemudian di 1 bulan berikutnya ketika posyandu atau ketika kontrol lagi dengan dokter untuk imunisasi gitu ya, ternyata naik nih menjadi 4,2. Nah itu kan ada kenaikan berapa gram, kemudian sesuai dengan standarnya atau tidak, itu kan akan dilihat secara angkanya kelihatan. Begitupun dengan tinggi badannya. Ketika lahir panjangnya berapa? 49 cm, misal seperti itu. Kemudian nanti di usia 1 bulan ada penambahan berapa centimeter. Nah, itu juga akan diukur secara physically, sehingga pertumbuhan itu biasanya diistilahkan nama lainnya adalah data kuantitatifnya. Nah, kalau perkembangan itu kaitannya dengan data kualitatifnya. Kenapa Bu kok dikatakan data kualitatif gitu ya? Karena berkaitan dengan kemampuan faktor psikologis anaknya gitu ya. Mulai dari perkembangan kognitif, kemudian bahasa, sosial, emosional, dan juga moral. Nah, biasanya perkembangan ini bersifat holistik dan juga saling berkaitan. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Contohnya adalah ketika perkembangan secara kognitif. Nah, secara kognitif itu kan proses yang ada di kognitif anak atau proses yang ada di kognitif kita itu kan kita nggak bisa lihat secara fisik kan, tetapi kita bisa lihat perubahannya melalui penjelasan secara deskriptif. Misal nih, anak usia 6 tahun itu sudah bisa untuk menyelesaikan permasalahan. Penjelasannya gimana gitu kan? Anak sudah bisa memecahkan masalah. Hal itu dilihat dari ketika anak diberikan gambar berupa seekor kucing yang tidak ada ekornya, kemudian anak diminta untuk mencari bagian mana yang hilang, kemudian anak bisa menunjukkan bahwasanya ekorlah yang hilang. Itu terkait dengan kemampuan pemecahan masalah atau masuk pada kognitif seperti itu. Jadi penjelasannya kan deskriptif, tidak dilihat dari angka atau data dari kuantitatifnya. Sehingga kalau perkembangan itu berkaitan dengan data kualitatif, kalau pertumbuhan itu kaitannya dengan kuantitatif. Nah, berkaitan dengan kurikulum pendidikan anak usia dini, kurikulum itu merupakan kerangka pembelajaran ya teman-teman, dan dirancang khusus untuk anak usia dini. Nah, karakteristik utama dari kurikulum pendidikan anak usia dini itu adalah yang pertama, pembelajarannya itu harus menyenangkan, ya kan? Makanya tidak heran ketika kita ke TK, ketika kita kunjungan ke TPA, itu pasti mereka itu isinya adalah nyanyi-nyanyi gitu kan. Awalnya nyanyi-nyanyi dulu karena memang itu adalah cara-cara yang bisa ditempuh untuk bagaimana anak-anak itu merasa enjoy di dalam instansi itu. Dengan begitu, anak akan belajar melalui aktivitas yang menyenangkan, kemudian eksploratif, dan juga kreatif. Selain itu, kurikulum juga sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Jangan sampai anak baru usia 6 bulan sudah diberikan pensil untuk menulis, kan itu nggak pas gitu kan. Kalau anak usia di bawah 1 tahun itu kan kaitannya dengan stimulasi, mungkin motorik halusnya, motorik kasarnya kayak gitu, atau dilihatkan gambarnya kaitannya dengan jenis-jenis hewan, jenis-jenis transportasi atau warna-warna, itu kan mereka akan lebih mudah melihat. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk megang pensil itu kan masih terlalu, atau dipaksa untuk menulis gitu ya, itu kan masih terlalu dini seperti itu. Nah, kemudian
Mengembangkan potensi anak. Nah, tujuan kurikulum itu kan jelas ya, untuk mengoptimalkan seluruh fondasi potensi anak itu sendiri. Nggak mungkin dong yang namanya stimulasi itu menurunkan potensi atau menurunkan tahap perkembangan anak, kan nggak mungkin, pasti akan meningkatkan dan juga mengoptimalkan, kan seperti itu. Karena prinsip dari kurikulum itu sendiri adalah harus berkaitan dengan aspek holistik. Aspek holistik ini berkaitan dengan aspek perkembangan kognitif, bahasa, fisik, sosial, emosional, dan juga seni. Kenapa dikatakan holistik, Bu? Karena 6 aspek ini harus jalan beriringan, tidak boleh satu-satu untuk optimalkan salah satu aja, itu nggak bisa, karena memang kognitifnya harus jalan, bahasanya harus jalan, fisiknya harus jalan, sosialnya jalan, emosionalnya jalan, dan seninya pun juga mengikuti nantinya. Kemudian pembelajaran berbasis bermain, artinya belajar itu adalah cara mereka untuk bermain, itu adalah cara mereka untuk belajar, terutama bagi anak usia dini, karena melalui belajar mereka akan belajar juga memecahkan masalah, bekerja sama, berkomunikasi, dan juga berimajinasi. Contohnya gimana, Bu? Misal nih, teman-teman TK itu, anak-anak TK itu dikasih sebuah kertas yang isinya gambar, kemudian diminta untuk mewarnai. Nah, itu kan kaitannya dengan bagaimana mereka bisa sebenarnya memecahkan masalahnya ya. Artinya warna-warna apa saja yang akan dia pilih itu kan sesuai dengan kesukaan atau kebebasan mereka. Kemudian imajinasi, bagaimana mereka menggambarkan gambar yang ada di dalam kertas itulah, itu kaitannya dengan imajinasi mereka, akan diberikan apa, hiasan apa, dan lain sebagainya. Itu kan berkaitan dengan melatih imajinasi. Yang terakhir adalah berpusat pada anak. Setiap anak itu unik, dan guru itu harus bisa memperhatikan minat anaknya di mana, potensinya itu di mana, kemudian kebutuhan anak itu sebenarnya apa, sehingga orang tua dan juga guru itu bisa memahami terkait dengan gaya belajarnya, kemudian mengetahui minat anaknya, mengetahui terkait dengan kebutuhan anak itu sebenarnya untuk apa, di mana gitu ya. Kemudian kurikulum ini harus berkaitan dengan aspek-aspek gitu ya, mulai dari fisik, kemudian terkait dengan kognitif, terus bahasa, sosial emosional, seni kreativitas, sains, dan juga agama moral. Nah, ketujuh aspek ini tuh dikembangkan secara terintegrasi ya teman-teman, bukan secara terpisah. Misal nih, saat anak melukis, anak sekaligus belajar motorik halus, kreativitas, ekspresi emosi, kemudian ketika mereka sudah selesai melukis, dia diminta untuk menceritakan lukisannya berkaitan dengan bahasa, kemudian bagaimana dia menjelaskannya itu berkaitan dengan menentang moral atau nilai-nilai yang ada di masyarakat itu atau tidak, itu berkaitan dengan agama dan juga moralnya. Terus kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa sih PAUD itu penting gitu ya? Seperti yang mungkin akan direncanakan ini nanti terkait dengan kewajiban anak untuk menempuh pendidikan pra SD itu kan minimal 1 tahun ya. Nah, berdasarkan dari penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan otak anak itu mencapai 70-80% pada usia 0-5 tahun. Artinya, jika pada masa ini anak mendapatkan stimulasi yang oke, stimulasi yang baik, stimulasi yang optimal, maka perkembangan otaknya itu akan optimal juga, akan berkembang dengan maksimal. PAUD juga bisa membantu anak mengembangkan kecerdasan intelektual, kemudian kemampuan sosialnya, kemampuan bahasanya, dan juga kemampuan emosionalnya. Nah, berdasarkan dari teorinya Piaget gitu ya, teman-teman pasti sering mendengar teorinya Piaget ya, terkait dengan perkembangan kognitif anak usia dini berada pada 4 tahapan ya teman-teman. Sensori motor, kemudian praoperasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Nah, karena kita berfokusnya pada anak usia dini, sehingga dia berhenti di tahap praoperasional saja. Kalau tahap sensori motor itu kan terjadi di usia 0-2 tahun, di mana
pada tahap sensori motor ini anak mulai memahami dunia atau memahami lingkungannya kan melalui gerakan, kemudian sentuhan, kemudian penglihatan, pendengaran, yang seperti itu. Contohnya adalah anak mulai menggoyang-goyangkan mainan untuk melihat reaksi dari orang tuanya seperti apa. Atau kalau misalnya teman-teman pernah atau sering mengalami gitu ya, anak lebih sering menjatuhkan mainan untuk melihat reaksi dari orang tuanya seperti apa. Apakah mereka euforia ataukah mereka hanya diam aja ataukah menunjukkan excitednya, kan seperti itu. Nah, itu yang akan memancing terkait dengan daya penasaran si anak itu sendiri. Kemudian tahapan praoperasional ini terjadi di usia 2-6 tahun. Nah, pada tahapan ini anak itu mulai untuk menggunakan bahasanya, menggunakan simbol, kemudian bermain pura-pura. Nah, tapi cara berpikir anak itu masih cenderung egosentris. Artinya melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandangnya sendiri, gitu ya. Kemudian terkait dengan teorinya Vygotsky. Nah, teori Vygotsky ini memperkenalkan terkait dengan konsep zona proximal development atau yang dikenal dengan ZPD ya. ZPD ini adalah jarak antara kemampuan yang dimiliki anak saat ini dengan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Contohnya, seorang anak itu belum bisa menyusun puzzle sendiri, ya kan? Namun jika dibimbing oleh guru, anak tersebut bisa nih menyelesaikannya. Bimbingan ini dikatakan sebagai scaffolding. Nah, scaffolding itu adalah bantuan sementara yang diberikan kepada anak hingga ia itu mampu melakukannya secara mandiri, gitu. Jadi CPD itu kan ada dibagi menjadi 2 zona gitu ya. Kapan dia perlu bantuan dan kapan dia harus mandiri, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita meminta anak usia dini itu untuk bisa menyusun puzzle sendiri, otomatis kan kita perlu memberikan contoh dulu, ya kan? Nah, pemberian contoh itu yang disebut sebagai scaffolding terkait dengan pemberian dukungan. Sedangkan terkait dengan bagaimana dia bisa melakukan sendiri, itu kaitannya dengan kemandirian di zona CBD yang kedua, gitu. Kemudian teori Erik Erikson. Kalau teman-teman masih ingat, itu kan ada 8 tahapan ya. Mulai dari kalau di kita, di anak usia dini, itu cukup berhenti di 3 tahapan saja. Mulai dari trust, mistrust, kepercayaan dan ketidakpercayaan, mulai 0 sampai 1 tahun. Kemudian autonomi dan juga shame, artinya adalah autonomi dan juga rasa malu. Kemudian inisiatif dan juga guilt. Inisiatif dan juga rasa bersalah, gitu kan. Nah, anak yang berada di fase trust dan mistrust di 0 sampai 1 tahun, jika kebutuhan bayi itu terpenuhi dengan baik, maka bayi ini akan mengembangkan rasa percaya terhadap dunianya. Jadi, ketika anak usia 0 sampai 1 tahun itu dia lebih sering diasuh siapa nih? Orang tuanya kah? Pengasuhnya kah? Atau nenek kakeknya? Karena di 0 sampai 1 tahun itu, kebutuhan bayi itu adalah untuk memenuhi terkait dengan rasa percayanya terhadap dunia yang ada di sekitarnya atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian tahapan kedua itu adalah otonomi dan rasa malu di usia 1 sampai 3 tahun gitu ya. Di usia 1 sampai 3 tahun ini anak mulai belajar untuk mandiri. Kalau teman-teman melihat di TikTok, Instagram mulai dari usia 6 bulan itu kan anak kadang diminta untuk belajar memegang makanan sendiri, belajar memegang sendok untuk makan sendiri kan gitu. Nah, di usia 1 sampai 3 tahun kalau teman-teman punya ponakan atau punya adik itu pasti ada aja pengen makan sendiri, pengen pakai baju sendiri, pengen pakai celana sendiri, kan seperti itu. Nah, jika orang tua itu terlalu melarang, nah anak itu bisa berkembang rasa malunya dan juga memunculkan rasa keraguannya terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau orang tua memfasilitasi, tidak melarang tetapi juga mendampingi, otomatis dia akan muncul otonominya terkait dengan kemandiriannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan teori Erik Erikson di inisiatif dan juga rasa bersalah. Ini terjadi di usia 3 sampai 6 tahun. Anak mulai berinisiatif, anak mulai
belajar bermain peran. Anak mulai berinteraksi dengan temannya. Kalau mungkin pernah ditemui juga itu tidak jarang anak itu berperan sebagai dokter atau sebagai pasien, seolah-olah dia adalah dokternya atau seolah-olah dia adalah pasiennya. Itu berkaitan dengan inisiatif dan juga bermain perannya. Kemudian jika lingkungan itu mendukung, maka anak ini akan berkembang menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Tapi kalau misalnya dia misal pura-pura jadi dokter, kemudian orang tuanya melarang, atau orang tuanya terlalu ketus, tidak memfasilitasi atau tidak mengikuti dari imajinasi si anak, otomatis anak ini yang berkembang adalah rasa bersalahnya, seperti itu. Kemudian tantangan PAUD di Indonesia atau mungkin sejauh yang saya pelajari ketika saya mengisi di beberapa pendidikan anak usia dini itu adalah kaitannya dengan akses dan pemerataan, di mana masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki akses PAUD, terutama di daerah yang terdepan, terpencil, dan juga tertinggal gitu ya. Kemudian kualitas pendidik. Nah, masih banyak nih guru-guru PAUD itu yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Ada juga yang mungkin, mohon maaf, terkait dengan lulusan hanya SMA atau SMP, kemudian meskipun kuliah tapi tidak sesuai dengan jurusannya, ada yang dari jurusan akuntansi, ada yang dari jurusan pendidikan matematika, dan lain sebagainya. Gitu, sehingga kualitas pendidik ini masih perlu untuk menjadi perhatian yang khusus untuk bisa mengembangkan potensi yang sesuai dengan tahapan perkembangannya, meskipun secara prakteknya itu mereka pun juga akan menyesuaikan dengan pola yang ada di pendidikan anak usia sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya jika pendidikan itu juga disesuaikan dengan kualifikasi pendidik gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas. Terkait dengan keterbatasan fasilitas pembelajaran juga mempengaruhi kualitas pendidikan anak usia dini. Yang belum, nah mayoritas alokasi anggaran dan juga fasilitas itu masih belum memadai. Dan itu berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan juga lingkungan belajar anak. Nah, sebagai penutup teman-teman, di mana dari apa yang saya sampaikan tadi, pendidikan anak usia dini itu merupakan fondasi utama terkait dengan pembelajaran dan juga bagaimana kita membangun atau menciptakan generasi sumber daya manusia yang lebih potensial gitu ya. Nah, jika PAUD ini berkualitas, maka kualitas pendidikan pun juga akan lebih bisa meningkat. Kemudian kualitas generasi masa depan pun juga akan lebih optimal, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan pendidikan anak usia dini. Terima kasih untuk pertemuan kedua ini. Jangan lupa untuk tugasnya ya teman-teman terkait dengan pembuatan review materi, mulai dari format dan juga terkait dengan template dari review materi sudah saya sampaikan di RPS. Kemudian nanti di Sunan juga akan saya lampirkan terkait dengan form pengumpulan review materi itu sendiri. Begitu, terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui Komting atau melalui grup pendidikan anak usia dini. Itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.